Gua masuk ke SLD karena waktu dulu tuh gua ngelihat pergerakan ska itu gebrakannya luar biasa ya. Pertama kali Bang Boris nelfon aku waktu itu, Bang. Yang tadi mau gue pakai sama band sebelah. Awalnya waktu itu aku nggak tahu nih mau band yang mana nih. Bang Boris kan memang banyak banget nih kan idenya, karyanya, dan band-bandnya banyak banget. Manusia-manusia semua ya, nggak ada bangsatnya. Jadi semangat di sini, gua into di sini. Dan band gue cuma ininya sekarang. Boris nelfon gua, WhatsApp gua segala macam, "Ban, kita bikin band yuk." Suka dengan personil-personilnya. Yang kedua, yang pasti materinya lah keren. Basicnya gue orangnya suka berkarya. Terus gue suka ingin menciptakan sejarah dalam perjalanan hidup gue. Ada beberapa karya yang memang tidak bisa gue tuangin di beberapa band yang gue punya sebelumnya. Aku belum jawab ya, tapi Bang Boris ngasih materi lagunya saat itu. Setelah aku dengar itu pertama lagu itu yang dikasih ke aku, ada 3 lagu, aku naksir semua 3-3-nya. Apa Riz namanya? Ya, Sindikat Lantai Dansa. Jadi kurang lebih intinya kenapa aku mau masuk di SLD karena karya-karyanya. Udah gitu Bang Boris ceritain semuanya, siapa-siapa aja orangnya, dan wah tertarik. Nah ini materinya cocok untuk di SLD. Dengan karakter-karakter teman-teman yang ada di SLD ini cocok banget. Tuh SLD itu lebih fun, lebih pop, lebih catchy, lebih ringan. Gue cukup happy dengan apa yang udah dijalankan bersama SLD. Lagu Place I Knew itu Dari judulnya pasti kita tentang tempat, tapi kalau buat gue tentang memori, dari mana kita berangkat, sama siapa aja pernah berkarya bareng. Again, karena gue masuk ke band ini karena materinya. Ngerasa pengen tetap pulang ke rumah. Jadi rumah gua tuh home sweet home banget buat gue. Kembalilah ke rumah. Salah satu lagu yang paling berkesan sebenarnya Bang, karena kurang lebih menggambarkan perjalanan aku yang dari merantau aku dari kampungku Pematang Siantar sampai aku bertahan. Aku coba kerjaan ini, kerjaan A, B, C, dan D, kok nggak ketemu di mana aku ngerasa nyamannya gitu Bang. Ini adalah rumah gua. Yang gue pengen banget hidup lagi di situ. Nggak ada yang susah. Karena ini nyanyi dan berkomunikasi sebenarnya sih. Di pasca pandemi itu pada akhirnya kita dipaksa untuk berevaluasi diri, seberapa besar value lo sebagai individu, seberapa mampu lo untuk bisa survive tanpa tergantungan dengan pihak eksternal. Sebenarnya backgroundnya sama banget dengan kehidupan gua. Yang awalnya gua dari muda itu banyak di luar, jarang pulang ke rumah. Terus gue juga ngerantau, gue juga sering berinteraksi dengan teman-teman di luar. Dan pada akhirnya gue harus pulang ke rumah. Dan memang rumah itu tempat yang ternyaman lah buat gue. Gue langsung flashback ke masa-masa awal ngeband di 94-95. Ini bawa memori kecil gue, mengingatkan gue dengan tempat gue grow up gitu ya, di timur Jakarta dengan semua hiruk pikuk, semua kenakalannya. Jadi waktu gue dengan materi ini langsung bawa gue ke masa-masa SMP, SMA sampai sekarang. Tempat di mana aku ngerasa pulang atau tempat ngerasa aku nyaman di rumah, tempat aku ngerasa teduh gitu. Bertahun-tahun aku merantau dari Siantar, dari kampungku kan. Dari sesi jamming, recording, sampai sekarang kita restore rutin. Ini lagu relate banget sama ini band. Berasa rumah aja gitu. Ternyata di sini tempatnya. Gue menyampaikan, gue pengen pulang, dan gue nyaman di situ. Ngeband, aku harus melampiaskan nafsu bermain musikku, tempat aku untuk melampiaskan kreativitasku, dan tempat aku untuk berteduh juga. Gue pengen balik lagi ke rumah, duduk bareng, makan bareng, berkeluh kesah bareng sama abang adik gue, sama bokap nyokap gue. Dan mudah-mudahan aku berharap dari karya-karyanya SLD mudah-mudahan bisa jadi rumah baru yang akan bisa menghidupin anak-anakku nanti. Di situ adalah sebuah tempat yang nyaman untuk bercerita. Ya ini, Place I Knew. Ada parit tuh anjay, tapi asik. Kalau di sini konteksnya adalah ternyata dari apa yang gue ngobrol dengan beberapa lingkungan gue, pandemi bikin mereka sadar kalau dalam hidupnya mereka losing direction. Mereka kehilangan arah. Mereka hanya hidup untuk mencari nafkah, mencari rezeki, untuk mencukupi kehidupan keluarga. Tapi sebenarnya akhirnya mereka sadar, gue kayaknya nggak terlahir untuk ini dalam kehidupan. Di Place I Knew adalah gambaran dari orang-orang yang pada akhirnya ngerasa hidup gue
gue merasa tersesat apa yang udah gue jalankan, walaupun gue tercukupi secara finansial, tapi kok dalam hati gue masih kayak kosong ya. Gue nggak ngerasa ada di rumah ya. Ini bukan tempat gue gitu. Gue pengen balik ke rumah, tempat yang memang gue terlahir untuk itu. Nah, Place I Knew adalah lagu tentang itu sih liriknya. Semua materi-materinya Sindikat Lantai Data akan terdengar mudah, tapi tidak semudah saat lo mainin. Ini kombinasi blues. Skill lo nggak perlu di sini. Rasa lo yang diperluin. Jadi kalau tanya part paling susah, semua part susah, tapi seru. Kayak gue bilang tadi, bener-bener kayak zaman belajar band lagi. Sumpah, berapa tahun gue ngeband? Banyak loh, belasan tahun gue ngeband. Ini kayak gue harus belajar lagi dari awal. Gue mulai speaking lagi, gue mulai harus akrab dengan tempo, gue mulai rutin rudimet dan yang lain-lain. Ya buat memaksimumkan karya sama SLD sih di sini. Jadi kalau fun, bagaimana caranya kita memberikan nuansa ringan ke pendengar. Jadi oke lah. Sebelum ska tuh gue sebenarnya suka punk. Gue ngeliat ska kok asik ya, musiknya asik. Gue coba untuk membentuk sebuah band ska dan ternyata nggak ada yang pernah cocok. Ska itu bukan sesuatu musik yang gampang. Lu harus masuk ke dalam itu. Kalau nggak, kacau. Nggak bakalan bisa dapet. Gak ada yang susah itu. Kita semua musisi yang udah punya integritas tinggi dan minim skill. Jadi bikin musik yang tidak ribet, yang nggak bikin susah, makanya nggak susah rekamannya. Untuk mencari harmonisasinya, untuk di brass sectionnya harus dipikirin juga. Butuh bener-bener nyawa di sini, bener-bener kita harus memberikan bener-bener feel untuk di lagu ini. Jadi menurut aku di bagian semuanya susah, mulai dari awal sampai habis kayak susah semua deh bang. Supaya banyak yang, apa kalau kata Gen Z, relate. Ya nggak usah banget meledak lah, paling nggak bisa mewakili beberapa perasaan teman-teman waktu dengerin dan lihat visualnya nanti. Plus ini kalau mau video klip duluan atau digital duluan, nggak ada masalah menurut gue. Yang penting gue pengen mereka mendengar apa yang kita sampaikan di sini. Menurut gue sih sekarang udah nggak ada formula yang pasti untuk band membuat strategi promo sih. Jadi yang paling penting buat band adalah bagaimana lo bisa bikin karya yang sesuai dengan target audience lo, dan bagaimana lo bisa mendistribusikan karya lo tepat ke orang-orang yang memang akan ngerasa terwakili atau terhibur dari musik yang lo bikin. Banyak duit lah, SLD harus banyak duit. Kehidupan di Indonesia semakin susah, men. Lo harus hidup dari apa yang lo punya, DIY for life. Gue pengen berkarya bareng, terus berkarya bareng karena kenyamanan gue udah kebentuk ya di dalam grup ini. Jadi apapun yang kita persembahkan di sini nggak ada batas lah buat semuanya. Target gue di 2025 maksimumin dan nambah materi dulu. Kita lagi develop sosial media, rebranding yang lebih natural. Karena semua punya background dengan aktivitas dan band-band sebelumnya gitu ya. Saat di SLD ya semua harus jadi SLD, bukan jadi si A yang siapa, si B yang siapa, gue yang siapa, kamu yang siapa. Dan semua orang kenal karena karya. Sekarang kita develop itu dulu deh mendingan. Ini harus diteruskan bersama anak-anak. Karena SLD kita semua satu visi misi. Dan audiens juga happy. Kita selesaiin dulu produksinya, kita selesaiin dulu yang harus diselesaikan biar mateng gitu, nggak asal keluar, asal manggung. Jadi konsep yang pengen gua sajikan sih, pengennya sih ceria juga. Ceria bisa menghibur pendengar-pendengar yang ada. Jadi harus tetap fun, for fun people. Kalau nggak bayarannya 150 juta buat diri gue sendiri, gue nggak mau. Itu minimal. Terus berkarya, tapi terus manggung juga gitu. Periode terdekat setelah kita rilis 3 single ini, akan ada beberapa showcase yang akan kita buat. Kayak di musik sih. Ya, gue mengejar kekayaannya Raffi Ahmad sih. Diseling-selinginnya kita berkarya, manggung karya. Jadi tetap kreatif, tetap produktif, dan duitnya ada terus.